16. Aksi menegangkan. Pagi kembali menyapa dengan cuaca yang sangat cerah. Mentari telah menunjukkan wajah untuk menyinari alam semesta nan indah. Sinarnya selalu mampu menghangatkan benda yang berada di bawah teriknya. Sungguh agung zat yang telah menciptakannya. Hari ini, Al dan Tania kembali ke kampus. Pasangan suami istri tersebut akan bertemu dengan dosen pembimbing yang sama, Pak Reno. Tania sangat bahagia saat mengetahui sang dosen favorit yang akan membimbing dirinya dalam menyusun laporan akhir. Berbeda dengan Al, laki-laki itu sedikit terganggu karena dirinya merasa tersaingi. Dia sangat tahu kalau sang istri sangat mengidolakan dosen pembimbing tersebut. Pak Reno juga sering menunjukkan perhatiannya di depan Tania. Al dan Tania masih berada di mobil. Mereka menyusuri jalan menuju kampus sambil berbincang dan tertawa. Kebahagiaan itu jelas terpancar di wajah kedua insan tersebut. Al sesekali melirik ke arah sang istri dan mengagumi kecantikan wanita tersebut. Janji ya sayang, sikapnya gak boleh berlebihan di depan Pak Reno. Al mengingatkan istrinya. Kenapa? Kamu cemburu? Tania mencoba menebak. Iya, aku cemburu. Aku gak mau kalau istriku terlalu dekat dengan cowok lain. Al sangat jujur mengakui perasaannya. Iya, tenang aja. Aku tahu batasannya. Kamu gak perlu khawatir. Tania meyakinkan suaminya. Kalau kamu yang berada di posisi aku, apakah mau melakukan hal yang sama? Tanya Al kepada Tania. Aku mungkin biasa aja. Yang benar, kamu gak cemburu kalau seandainya suamimu dekat dengan wanita lain. Kamu ngomongnya kok gitu? Atau jangan-jangan kamu ada niat mendekati wanita lain? Tania justru menyudutkan Al. Maksudnya bukan seperti itu sayang. Al merasa telah salah penyampaian di depan istrinya. Coba aja kalau berani. Aku gak mungkin mendekati wanita lain. Udah ada kamu yang akan selalu mendampingi hidupku. Aku gak ada niat sedikit pun untuk menyakitimu. Untuk sekarang, aku percaya padamu. Tapi kalau kamu sampai menyakitiku, aku akan pergi dari hidupmu. Al sangat terkejut mendengar penuturan Tania. Dia segera menepi lalu menghentikan mobil. Sayang, jangan ngomong seperti itu. Al meraih jemari istrinya. Coba kamu bayangin, aku dengan ikhlas telah menyerahkan semuanya untukmu. Tapi kamu menyakitiku. Untuk apa aku bertahan? Lebih baik aku pergi jauh dari hidupmu. Itu gak mungkin sayang. Aku gak akan pernah menyakitimu. Dulu kamu merasa tersakiti karena saat itu kita saling membenci. Kalau sekarang kamu tahu kalau aku sangat mencintaimu. Aku tidak mungkin menyakiti wanita yang sangat aku cintai. Al memegang kedua pipi istrinya. Iya, aku percaya. Tapi jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang telah kuberikan. Tanpa kamu minta, aku tidak akan mungkin mengkhianati kepercayaan itu. Aku sangat mencintaimu sayang. Al mendaratkan ciuman di dahi istrinya. Setelah pembicaraan mereka selesai, Al kembali melajukan kendaraan roda 4 miliknya. Laki-laki itu tidak pernah menyangka bahwa apa yang mereka bicarakan pagi ini telah menyudutkan dirinya. Dia berusaha mengingatkan sang istri, tetapi wanita itu justru memberikan ketentuan yang menyeramkan menurutnya. Al berjanji akan menjaga cinta dan kasih sayang yang telah tercipta dalam hubungannya bersama sang istri. Dia sangat yakin kalau hati dan perasaannya hanya untuk Tania seorang. Besarnya hati yang dia miliki untuk wanita itu sama persis dengan apa yang dia rasakan kepada seseorang di masa kecil. Laki-laki itu pernah bertemu dengan seorang gadis kecil pada saat usianya masih 6 tahun. Ketika itu, di taman yang tidak jauh dari rumah Al, terdengar suara tangisan anak perempuan. Al tidak tinggal diam. Dia mendekati gadis tersebut dan berusaha menenangkannya. Kamu kenapa?
Tanya Al kepada anak itu. Mamaku di mana? Anak itu justru bertanya balik. Tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Ya udah, kamu jangan nangis lagi ya. Ini aku ada coklat untuk kamu. Al memberikan sebungkus coklat kepada anak tersebut. Al dan anak itu bercerita hingga mereka terlihat akrab. Namun, pertemuan itu harus berakhir karena Al diminta orang tuanya agar segera kembali ke rumah. Dia meninggalkan gadis kecil itu di taman sendirian dengan perasaan tidak menentu dan khawatir. Mobil Al memasuki kampus. Dia segera memarkirkan kendaraan roda 4 tersebut. Sebelum dia membuka pintu, mobil laki-laki tersebut tiba-tiba dihampiri beberapa mahasiswa dan mahasiswi. Al dan Tania sangat bingung dan heran. Mereka akhirnya keluar. Tolong Bella, Al, pinta seorang mahasiswa kepada Al. Al bingung dan tidak mengerti apa maksud mahasiswa tersebut. Maksudnya apa? Tanya Al penasaran. Dia sekarang di lantai 2. Dia akan loncat kalau kamu tidak menemuinya. Seorang mahasiswa lain turut menimpali. Apa? Al sangat terkejut. Dia melihat ke arah Tania dan tidak tahu harus berbuat apa. Sang istri akhirnya memberikan saran kepada Al agar menemui Bella. Kamu jumpain aja Bella. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Aku gak apa-apa. Ini demi rasa kemanusiaan, Al. Tania, benar, Al. Kamu harus menggagalkan rencana Bella. Salah satu mahasiswa kembali membuka suara. Al, Tania beserta mahasiswa dan mahasiswi lainnya segera ke tempat Bella. Al memegang tangan sang istri dan dia sangat bingung dihadapkan dalam situasi seperti ini. Di satu sisi, dia tidak ingin menyakiti Tania. Namun di sisi lain, laki-laki itu juga takut kalau terjadi sesuatu terhadap Bella. Apa yang kamu lakukan, Bella? Teriak Al setelah tiba di bawah tempat Bella berada. Aku akan loncat kalau kamu tetap tidak menerimaku kembali seperti dulu. Bella berteriak dari lantai 2. Kamu harus ingat, kalau kita tidak mungkin bisa seperti dulu lagi. Aku sudah memiliki Tania, istriku. Al masih menggenggam tangan istrinya. Aku gak terima pengkhianatan kamu. Kamu pernah berjanji kalau pernikahan kalian hanya settingan. Tapi kenyataannya kamu malah memilih mengakhiri hubungan denganku dan memilih wanita itu. Itu sudah menjadi takdir kami untuk bersatu. Karena akhirnya aku sangat mencintainya. Aku membencimu, Al. Kalau kamu tetap tidak mau kembali padaku, lebih baik aku pergi. Aku gak sanggup melihatmu bersama dia. Kamu jangan nekat. Masih banyak laki-laki di luar sana yang mungkin memiliki cinta yang tulus untukmu. Tapi aku gak mau. Aku hanya mencintaimu. Aku gak peduli. Bella mengancam Al dengan menurunkan kaki kanannya. Hentikan Bella. Tiba-tiba Tania membuka suara. Diam kamu. Kamu telah merebut laki-laki yang sangat aku cintai. Bella justru menyalahkan Tania. Aku gak pernah merebut Al darimu. Karena kenyataannya dia suamiku. Jika kamu ingin agar Al menolongmu, kamu mimpi. Semua yang berada di tempat itu heran mendengar apa yang Tania ucapkan. Tidak terkecuali dengan Al dan Bella. Tania mengembangkan senyuman melihat ke atas, di mana terlihat wajah Bella yang makin menunjukkan ketakutan dan panik. Apa maksud kamu? Tanya Bella dengan kesal. Kalau kamu ingin uji nyali, tunjukkan keberanianmu di depan kami semua. Silakan loncat sekarang. Aku ingin lihat sampai di mana keberanianmu, Bella. Nanti kami akan menangkapmu di sini. Semuanya bingung mendengar permintaan Tania kepada Bella. Bella tidak pernah menyangka kalau Tania mengeluarkan kalimat yang tidak pernah dia bayangkan. Selama ini, Bella tahu kalau wanita itu sangat manja dan lemah. Dia menyaksikan semua itu saat dulu Al masih sangat membencinya. Bella merasa telah gagal dengan rencananya untuk mendapatkan perhatian Al hari ini. Dia sangat malu
dengan tindakan yang dia lakukan di depan mahasiswa dan mahasiswi lain. Wanita itu akhirnya turun dari tempat yang dia gunakan untuk memberikan ancaman kepada Al. Akan tetapi, dia berjanji pada diri sendiri akan mencari cara lain untuk kembali mendapatkan laki-laki yang sangat dia cintai. Bella merasa makin membenci wanita yang kini telah menjadi istri Al. Dia tidak terima dengan apa yang telah Tania lakukan. Terdengar sorakan para mahasiswa dan mahasiswi yang menyaksikan kejadian tersebut. Ternyata nggak berani loncat juga dia, ucap seorang mahasiswa. Buang-buang waktu kita aja di sini, mahasiswa lain menimpali. Keramaian yang disebabkan Bella akhirnya bubar. Mereka sangat kesal dengan tindakan yang dilakukan wanita itu. Berusaha mengancam seolah-olah merugikan diri sendiri demi keegoisan semata. Namun ternyata semua itu hanya tipu muslihat untuk menjebak sasarannya. Sementara itu, Al mengajak istrinya ke taman belakang kampus. Dia tidak berhenti memandangi wajah wanita itu setelah mereka duduk di bangku panjang berwarna putih yang telah tersedia. Laki-laki tersebut makin mengagumi pendamping hidupnya itu. "Terima kasih sayang," Al mengusap pipi Tania. "Terima kasih untuk apa?" tanya Tania heran. "Aku bangga saat kamu mengucapkan kata suamiku. Tapi kenyataannya kamu memang benar suamiku." Tanpa menunggu lama, Al langsung mendaratkan sentuhan di bibir sang istri menggunakan bibirnya. Tania yang menyadari keberadaan mereka sedang di kampus berusaha menghentikan aksi suaminya. "Al, ini di kampus. Kamu sadar nggak? Biarin, nggak ada yang berhak melarang aku melakukan ini pada istriku." Al kembali melanjutkan aksinya. Tania merasa bahagia dengan keromantisan yang dilakukan suaminya. Tiba-tiba terdengar suara merdu kicauan burung yang bertengger di pohon di sekitar tempat Al dan Tania duduk. Kedua insan itu tidak tahu siapa pemilik unggas tersebut. Mereka hanya bisa menebak, mungkin hewan peliharaan penjaga kampus. "Burungnya iri melihat kemesraan kita sayang." Al memeluk tubuh sang istri setelah selesai melakukan aksinya. Dia dan Tania memperhatikan gerakan burung tersebut. "Kamu baper banget sih. Buktinya tadi ia bersuara saat aku menciummu. Kenapa sekarang ia diam? Itu perasaan kamu aja. Ia pasti ingin punya pasangan dan bermesraan seperti kita. Kamu lucu tapi ganteng kan? Buktinya ada yang udah mengaku kalau aku suaminya. Mulai lagi deh jailnya. Jail yang membuatmu terpesona padaku. Apaan sih Al? Selalu aja nyebelin. Tapi cinta. Malas banget deh. Awas, aku mau jumpain Pak Reno." Tania berhasil melepaskan diri dari pelukan suaminya. Dia beranjak meninggalkan tempat itu. Wanita tersebut tidak tahu kalau sepasang mata memperhatikan dirinya. Siapa yang telah memperhatikan Tania?